Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, pada mata kuliah komunikasi massa, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Baik, seperti biasa kita melakukan pembiasaan yakni sholawat bersama-sama. Kita pakai sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup. Pertemuan ini tidak lepas dari CPL yang sudah dibebankan oleh Prodi pada komunikasi massa, pada mata kuliah komunikasi massa. Hal ini merupakan CPMK ketiga dan sub CPMK yang mengarah kepada menganalisis, menginisiasi, dan mempraktekkan teori komunikasi massa. Baik, sekarang saya akan mengabsen teman-teman sekalian. Fatmawati, hadir Bu. Imdad, hadir Bu. Ya. Hasbi, hadir Bu. Sofwa, hadir Bu. Imam, hadir Bu. Ya. Baik, semuanya hadir ya. Selanjutnya kita akan mengevaluasi pertemuan minggu lalu ya. Mungkin ada yang ingat teman-teman sekalian, kita mempelajari apa sebelumnya? Silakan Mbak Sofwa. Minggu lalu kita membahas tentang komunikasi massa. Ya, apa? Proses penyampaian pesan dari satu pihak kepada khalayak luas menggunakan media massa. Ya, betul sekali. Baik, cukup ya untuk mengevaluasi pertemuan minggu lalu, yakni kita mempelajari tentang komunikasi, apa itu komunikasi massa. Selanjutnya, kita langsung saja kepada diskusi ya, diskusi kelompok. Silakan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan makalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakili kelompok kami di sini untuk mempresentasikan makalah yang telah kami buat yang berjudul Teori Kultivasi dan Spiral of Silence atau Spiral Keheningan. Bagus, cukup ya presentasinya. Baik, kita lanjutkan untuk mempelajari tentang teori kultivasi dan teori spiral keheningan. Teori kultivasi itu adalah efek jangka panjang dari konsumsi sebuah media yang membentuk persepsi realitas sosial. Nah, kalau kita kaitkan dengan keilmuan lain seperti sosiologi misalnya ya, mungkin ada yang mau menambahkan contohnya misalnya? Kalau saya Ya, silakan. misal nih seseorang nonton drakor, Ya, terus dia kebawa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu dia menyikapi apa-apa tuh kayak ikut drakor gitu. ya, mendramatisir Iya, ya. mendramatisir. Jadi teori kultivasi ini adalah efek jangka panjang ketika halayak menggunakan media secara masif begitu, sehingga mereka terpengaruh dengan suasana apa yang mereka lihat ya, atau efek jangka panjang dari mengkonsumsi media tersebut seperti yang dicontohkan oleh Mbak Fatma tadi ya. Bagus ya. Jadi ketika kita sering melihat drakor sehingga kita merasa kehidupan kita itu dramatisir ya. Kalau untuk kayak FIP itu bisa kita ngikuti standarisasi itu juga termasuk nggak? Iya, bisa juga. Itu termasuk dari efek dari teori kultivasi. Ya. Kemudian selanjutnya yakni teori spiral keheningan. Jadi individu cenderung menyembunyikan opini jika berbeda dari mayoritas karena takut dikucilkan. Oke. Ya. Teori kultivasi ini ya yang pertama kali mencetuskan adalah George Gardner ya di tahun 60-an.
dan fokus pada pengaruh televisi terhadap masyarakat di kala itu. Sedangkan teori spiral keheningan dicetuskan oleh Elizabeth Noel dan fokusnya pada ketakutan akan isolasi sosial. Oke, ini adalah profil tokoh George Gardner. Kemudian ini adalah Elizabeth Noel ya. Oke, contoh teori kultivasi ya. Ketika kita nonton sinetron kriminal nih, ya, kita merasa dunia itu berbahaya ya. Jadi melihat kok di mana-mana itu banyak sekali tindakan kriminal. Nah, maka di sini kita merasa di dunia ini tidak aman, ya. Itu adalah efek atau contoh dari teori kultivasi. Seperti tadi yang dicontohkan oleh Mbak Fatma ya, tentang ketika melihat drama Korea. Oke. Ya, betul. Atau juga ini tayangan konten kemewahan ya. Jadi menanamkan norma hedonis ya, karena kita sering lihat yang sesuatu yang bagus, yang mewah begitu, sehingga kita dituntut untuk hidup seperti itu. Nah, itu adalah teori kultivasi. Selanjutnya contoh spiral keheningan. Mahasiswa takut kritik kampus karena khawatir jadi minoritas ya. Biasanya ada yang nggak sesuai di kampus, kemudian ingin mengkritisi ya, tapi kita takut. Yang kedua apa ini? Ya, diam karena takut dihujat saat beropini berbeda, karena dia minoritas ya. Mungkin ada yang memberi contoh lagi dari teori spiral keheningan? Silakan. Misal di suatu keluarga itu yang terdiri dari 5 orang, nah, 4 di antaranya itu memilih paslon nomor 1 misal. Terus yang 1 orang ini aslinya mau milih paslon lain, tapi karena takut jadinya dia diem aja. Ya, karena dia menganggap dia minoritas di antara yang dominan. Oke, silakan lanjut. Oke, apa sih dampak dari teori kultivasi ini? Yang pertama, menciptakan ilusi realitas sosial ya. Jadi dari teori kultivasi ini kita menganggap hal yang tidak nyata ya di dalam apa yang kita lihat itu membentuk persepsi di dunia nyata seperti itu dan membentuk realitas begitu. Nah, di sini juga dampaknya relevan dalam studi efek jangka panjang media, penggunaan media dalam jangka yang panjang. Kalau dampak dari spiral keheningan di sini menjelaskan homogenitas opini publik ya. Jadi yang merasa dia dominan di situ ya, sehingga minoritas merasa dia sendiri, sehingga tidak berani untuk mengeluarkan pendapatnya. Oke, kita lanjut ke diskusi kelas ya. Nah, nih ada pertanyaan nih. Oh, nggak kelihatan ya, Ibu Indah sini. Apakah media digital memperkuat spiral keheningan? Kira-kira? Ya. Kenapa? Alasannya? Karena kalau di media sosial itu, kalau kita minoritas biasanya itu takutnya dihujat. Iya. Terus kayak dikucilkan. Ya. Spam. Ya. Betul sekali, bagus. Oke, jadi di sini bisa disimpulkan ya, teori kultivasi dan spiral keheningan itu ditunjukkan bahwa media bukan sekedar saluran, tapi juga menjadi aktor sosial yang aktif membentuk pikiran dan perilaku halayak. Gitu. Oke, baik, di sini saya akan mereview makalah teman-teman sekalian. Dilihat dari sistematika penulisan, sudah kurang lebih 80% memenuhi sistematika penulisan. Hanya saja di sini ada beberapa referensi yang mungkin bisa ditambahkan atau ada beberapa referensi yang kurang relevan dengan makalah yang dibuat. Oke. Baik, ini adalah rubrik penilaian penulisan makalah ya.
ketika teman-teman membuat pendahuluan, maka sistematikanya ketika itu latar belakang memuat pengantar, pokok permasalahan, dan penulisan makalah, serta tujuan dan rumusan masalah, maka di sini ketika Anda membuat dengan ketentuan itu, maka nilainya adalah 20% atau dianggap sempurna ya. Dari 80 sampai 100, maka nilai Anda bisa jadi 95. Kemudian, kenapa pembahasan di sini memiliki nilai yang lebih? Karena di dalamnya ada penjelasan secara teoritis ya, baik itu sistematis, kemudian tujuan penulisan sesuai, dan juga memuat minimal 10 hasil penelitian referensi yang relevan. Kemudian penutup di sini yaitu kesimpulan yang ditarik berdasarkan pembahasan dan ditentukan secara jelas dan sistematis. Jadi berdasarkan rubrik penilaian di RTS, maka nilai makalah untuk kelompok 4 adalah kurang lebih 80 ya. Oke. Baik. Kira-kira dari tadi diskusi yang kita lakukan, teori tadi saya kaitkan dengan moderasi beragama, kira-kira seperti apa? Mungkin ada yang tahu? Setelah kita berbincang, mungkin berdiskusi. Ya. Sama seperti yang tadi saya sebutkan contohnya tentang Ya. Di dalam keluarga yang terdiri dari 5 orang, 4 orang memilih paslon 1 dan 1 orang ini memilih paslon 2. Ya, kaitannya dengan moderasi beragama apa? Toleransi. Ya, diambil dari salah satu 4 pilar moderasi beragama. Salah satunya adalah toleransi ya. Oke. Dimana kita harus toleransi terhadap kaum minoritas ya. Misalnya nih di tempat kita ada yang beragama selain kita, maka kita tidak boleh mendiskriminasi ya. Kita harus saling menghormati, toleransi antara sesama ya. Baik teman-teman sekalian, kalau kita sudah dari tadi berdiskusi ya, kemudian apa sih yang sudah kita dapatkan pada perkuliahan kita pada pertemuan kali ini? Yang kita dapatkan adalah pertama teori kultivasi, ya, dan yang kedua adalah teori spiral keheningan. Ya. Teori kultivasi itu lebih ke apa yang kita konsumsi di media sosial secara jangka panjang itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Misal kita sering nonton film horor, jadi kita dalam kehidupan sehari-hari itu kayak merasa takut gitu Bu. Misal mau kamar mandi karena terbawa sama film tadi, film horor, jadinya merasa ketakutan. Sedangkan kalau teori spiral keheningan itu lebih ke misal di dalam anggota keluarga yang terdiri dari 5 orang, di antara mereka 4 orang memilih paslon nomor 1 dan 1 orang ini mau memilih paslon nomor 2, tapi karena dia minoritas jadi dia takut. Ya, jadi membawa efek minoritas cenderung untuk diam, begitu ya. Ya, bagus. Baik, bisa kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa penutup akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.